Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Allah Anak. Kenapa disebut Allah Anak? Bagaimanakah Allah menjadi manusia? Inilah menjadi topik kita. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang tersesat melalui semua petunjuknya yang bijaksana, meyakinkan dengan menunjukkan kasih-Nya. Dalam rencana ini, anaknya yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, menjadi korban untuk dosa, menjadi harapan bagi umat manusia. Dosa telah memisahkan Adam dan Hawa dari sumber kehidupan. Akibatnya, Adam dan Hawa harus menghadapi kematian. Tetapi sesuai dengan rencana yang dibentangkan sebelum asas dunia ini, Allah Anak melangkah di antara manusia dan keadilan ilahi, menjembatani jurang dan mencegah kematian. Inilah kabar baik. Segera setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah memberi mereka pengharapan. Sejak saat itu, manusia mencari yang dijanjikan. Perjanjian Lama mengungkapkan pencarian itu. Nubuatan dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah kabar baik. Segera setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah memberikan pengharapan kepada mereka. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, persembahan korban diselenggarakan di dalam bait suci sebagai satu bagian hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Untuk memperoleh pengampunan, orang berdosa yang bertobat membawa persembahan korban hewan yang tidak bercacat celah, melambangkan juru selamat yang tidak berdosa. Perjanjian baru mengakui Yesus Kristus, Anak Allah, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yohanes 1 ayat 29. Bahkan Yesaya menubuatkan bahwa juru selamat akan datang sebagai seorang anak laki-laki dan akan menjadi manusia dan ilahi. Nah, kelahiran manusia ilahi ini akan menjadi supernatural. Salah satu nama Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Yohanes menetapkan suatu kebenaran yang mendalam. Inkarnasi anak Allah adalah sebuah misteri. Alkitab menggarisbawahi bahwa Allah dimanifestasikan di dalam daging sebagai rahasia ibadah kita. Sang pencipta dunia, Dia yang merupakan kepenuhan kealahan, menjadi bayi yang tak berdaya di palungan. Dalam usaha untuk memahami inkarnasi, kita harus ingat dengan baik bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Apakah bukti bahwa Yesus Kristus adalah ilahi? Atribut keilahiannya. Yesus Kristus memiliki sifat ilahi. Dia maha kuasa. Kuasa ilahi adalah hak prerogatifnya. Dia pencipta, dia juga pemelihara. Dia mampu menyembuhkan penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Namanya mengungkapkan sifat ilahinya. Yesus sesungguhnya adalah Allah dan manusia. Manifestasi Tuhan dalam sifat manusia ini adalah rahasia ibadah. Mengapa Yesus harus memiliki sifat manusia? Untuk menjadi iman besar bagi umat manusia, dan untuk menyelamatkan bagi semua orang, termasuk orang yang paling hina sekalipun. Dan yang ketiga, untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau begitu, apa tugas dan jabatan Yesus? 3. Yang pertama adalah sebagai nabi. Yesus juga adalah sebagai imam. Yesus juga adalah sebagai raja. Tiga-tiga ini tidak boleh kita pisahkan. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja.
Kerajaannya digambarkan oleh dua tahta yang melambangkan kedua kerajaannya, yakni kerajaan kasih karunia, dan yang kedua adalah kerajaan kemuliaan. Apa arti kerajaan kasih karunia? Segera setelah manusia pertama telah berdosa, kerajaan kasih karunia mulai terlaksana. Melalui penghinaan yang paling dalam, kematian di salib, Kristus menegakkan kerajaan kasih karunia. Segera setelah itu, pemulihan mengakhiri penghinaannya. Kalau begitu, apa arti kerajaan kemuliaan? Kerajaan kemuliaan akhirnya akan didirikan di bumi pada akhir milenium, ketika Yerusalem baru akan turun dari surga. Sebagai penutup, dalam topik ini adalah, marilah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, dan menurut kepada perintah-perintahnya. Tuhan memberkati.